Halo semua, kali ini kami akan memperkenalkan toko online masyarakat yaitu Satu Tempat. Satu Tempat adalah jual beli online yang memudahkan masyarakat untuk berjualan dan membeli barang-barang melalui online dan untuk menunjang perekonomian desa. Pertama, masyarakat akan mengakses link satutempat.id, kemudian akan menampilkan beranda Satu Tempat seperti ini. Ada beberapa kategori yang terdapat pada aplikasi Satu Tempat, yaitu seperti agrobisnis dan pangan, grosir, furnitur alat rumah tangga, dan lainnya. Di sini bisa dilihat kategori produk apa saja yang tersedia di Satu Tempat. Kemudian, ada beberapa menu yang terdapat di Satu Tempat, yaitu seperti menu shop, PPOB, donasi, cara belanja, mitra Satu Tempat, tentang kami, dan berita. Pada menu shop, terdapat beberapa menu, seperti semua produk, yaitu produk-produk yang telah dijual oleh beberapa toko yang telah mendaftar di aplikasi Satu Tempat. Masyarakat bisa mencari produk apa saja yang akan dibeli, bisa klik di cari produk ini, dan bisa mencari di kategori serta filter merek dan filter harga yang ingin dicari. Kemudian ada menu toko atau pelapak. Toko atau pelapak ini adalah BUMDes atau toko-toko yang telah mendaftar di aplikasi Satu Tempat. Kemudian ada menu tracking order, konfirmasi order, order report, serta testimoni yang terdapat masukan mengenai Satu Tempat atau barang yang telah diterima. Kemudian ada pembelian menu PPOB. Menu PPOB ini untuk berjualan beli pulsa, pulsa listrik, tagihan, serta penambahan saldo untuk e-wallet seperti Dana, OVO, dan lainnya. Di sini juga terdapat donasi jika masyarakat bisa berdonasi online melalui Satu Tempat. Nanti Satu Tempat akan mengirimkan donasi tersebut kepada yang berhak. Kemudian di sini ada cara belanja, adalah tutorial untuk cara belanja Satu Tempat. Di sini ada beberapa mitra Satu Tempat tentang kami dan ada berita yang terupdate. Di sini terdapat menu login dan register. Jika masyarakat belum punya akun untuk login Satu Tempat, bisa mendaftar di menu register. Klik register, kemudian daftar dengan mengisikan username, email, nomor telepon, pilih jenis kelamin, masukkan password, kemudian klik daftar. Jika sudah mempunyai akun, bisa diklik masuk. Sekarang, masyarakat sudah berada di profil pengguna. Di sini terdapat username, password, nama lengkap untuk melengkapi daftar diri masyarakat. Setelah data lengkap, kemudian klik simpan perubahan. Nah, data diri Anda sudah lengkap. Di sini ada sisa saldo yaitu 0 karena baru membuat akun. Jika sudah mempunyai akun, bisa diklik langsung login. Kemudian masukkan username atau email yang sudah terdaftar sebelumnya. Kemudian bisa diklik masuk. Dan akan tampil beranda biodata diri yang sudah terdaftar sebelumnya. Jika ingin melihat akun data diri Anda, bisa diklik menu akun. Di sini ada menu sosial media, yaitu untuk menambahkan sosial media Anda. Jika ingin melengkapi sosial media Anda, bisa diklik edit sosial media, kemudian masukkan URL sosial media Anda ke Satu Tempat.
kemudian klik simpan sosial media. Selanjutnya ada menu data bank. Pada data bank ini, bank Anda bisa didaftarkan di sini, bisa diklik tambahkan rekening. Kemudian masukkan nama bank, nomor rekening, dan atas nama bank Anda. Data bank ini berguna untuk jika Anda menambahkan saldo di satu tempat. Kemudian ada menu keuangan. Menu keuangan ini Anda bisa mencairkan dana atau menambahkan dana saldo yang ada di satu tempat. Bisa diklik buat permintaan. Nah, kemudian di sini masukkan nominal Anda, lalu jenis transaksi ataukah mau di withdraw atau deposit. Kemudian pilih rekening yang tersedia. Lalu di sini ada wishlist. Wishlist sama seperti keranjang, yaitu digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dibelanjakan. Kemudian ada pembelian. Pembelian ini adalah proses di mana setelah pelanggan membeli barang akan terlacak di menu pembelian. Kemudian ada PPOB. PPOB sama seperti menu PPOB yang sebelumnya. Bisa diklik di sini atau bisa diklik di sini. Di sini ada menu jadi sopir. Akun tersebut bisa mendaftarkan menjadi sopir dengan melampirkan syarat-syarat yang telah tersedia pada menu sopir. Jika tersebut sudah lengkap, maka bisa diklik daftar atau edit data. Kemudian lengkapkan formulir dan data diri Anda untuk mendaftarkan sebagai supir. Untuk melampirkan file-file yang dipersyaratkan, bisa diklik choose file, lalu pilih file yang akan didaftarkan nanti. Lalu diklik simpan perubahan. Selanjutnya, cara berbelanja. Jika masyarakat ingin berbelanja, bisa mencari produknya, klik di cari, atau mencari produk di semua produk. Contoh, akan membeli pisau. Lalu saya klik di sini, atau jika ingin memasukkan ke wishlist, bisa klik add to wishlist. Produk akan disimpan di menu wishlist. Kemudian, jika ingin membelinya atau dimasukkan keranjang, bisa klik masukkan keranjang, lalu akan bertambah di icon keranjang. Di sini bisa langsung membelinya, diklik pembayaran, atau masih disimpan ke keranjang. Untuk menu wishlist yang tadi, bisa diklik wishlist di sini, dan produk tersebut akan masuk ke wishlist. Jika telah tersimpan di keranjang, bisa diklik pembayaran, atau jika ingin membeli sekarang, bisa beli sekarang. Jika ingin membeli produk lebih dari satu, bisa diklik, atau semisal kami membeli 3 barang. Kami akan mengubahnya di quantity dengan angka 3, lalu diklik beli sekarang, lalu diklik lanjut pembayaran. Kemudian alamat kirim akan dilengkapi, lalu jika ingin membeli dengan COD, bisa diklik COD. Lalu di sini ada pilihan untuk tempat COD. Jika ingin tempatnya di Denpasar, bisa diklik di Denpasar, atau jika ingin di Jimbaran, bisa diklik Jimbaran. Semisal kami COD di Denpasar. Kemudian diklik proses pembayaran, lalu akan mendapat nomor invoice seperti ini. Kemudian pelanggan bisa mengeceknya di menu akun. Kemudian di menu pembelian, barang yang telah diorder akan masuk di menu pembelian dengan status menunggu konfirmasi. Pesanan bisa dilihat di lihat pesanan. Selanjutnya, kita mencoba untuk transaksi melalui kurir. Pertama, sama seperti COD tadi, kita harus membeli produk terlebih dahulu. Lalu
diklik lanjut ke pembayaran. Nah, setelah ini kita akan memilih kurir pengiriman. Kurir pengiriman ini terdapat beberapa kurir pengiriman. Kita akan pilih salah satu, misalnya kita pilih JNE. Nah, di sini ada pemilihan untuk pengirimannya. Kita bisa pilih pengiriman kurir yang mana yang mau kita ambil. Semisal kurir 8.000. Jika toko tersebut terdapat via kendaraan, bisa melalui kurir via kendaraan roda 2 atau roda 4. Kemudian, jika memilih melalui kurir, klik metode pembayaran melalui transfer bank. Kemudian klik proses pembayaran untuk membayar melalui via transfer bank. Terdapat nomor invoice setelah membeli barang tersebut. Jika ingin membayar melalui transfer bank, bisa dilihat metode pembayaran lainnya. Kemudian bisa membayar melalui bank transfer, virtual account, dan lainnya. Kemudian bisa diklik menu akun untuk melihat pembelian apa yang sudah masuk. Kemudian diklik menu pembelian. Produk yang tadi dibeli sudah masuk ke dalam list menunggu konfirmasi. Kemudian setelah Anda membayar pesanan, bisa diklik konfirmasi bayar untuk mengecek apakah pembayaran yang Anda kirim sesuai dengan invoice yang kami dapat. Upload bukti transfer, klik choose file, kemudian bisa diklik konfirmasi pembayaran. Jika sudah diklik konfirmasi pembayaran, Anda akan tinggal menunggu barang dikirim. Setelah itu, pada pelanggan, di menu pembelian, status akan berubah menjadi sedang dikirim. Jika barang telah sampai kepada pembeli, bisa dikonfirmasi barang sudah diterima atau belum. Jika belum, bisa diklik belum. Jika sudah, bisa diklik sudah. Lalu klik OK. Kemudian status akan berubah menjadi sampai tujuan. Barang yang dikirim telah diterima oleh pelanggan. Jika Anda ingin membuat toko untuk berjualan, bisa diklik buat toko. Kemudian isikan data toko yang ingin dibuat. Misal saya buat toko Yuyun. Di sini, toko akan memilih kurir mana saja yang akan dipakai. Keterangan tersebut diisi berupa identitas atau deskripsi mengenai toko yang akan dipakai untuk berjual beli. Kemudian di sini ada untuk ganti foto, bisa diklik choose file untuk mengganti foto toko yang akan dipakai. Kemudian diklik simpan dan buat toko. Nah, toko yang Anda buat sudah terdaftar. Kemudian menu buat toko tadi akan berubah menjadi menu toko. Di menu toko ini terdapat beberapa menu, yaitu ada pengaturan toko, daftar produk, alamat transaksi COD, order pusat atau reseller, order masuk, dan upgrade toko. Di sini untuk pengaturan toko yaitu data diri untuk toko Anda. Kemudian di sini ada menu daftar produk. Pada daftar produk ini, toko bisa menambahkan produk apa saja yang ingin dijual. Bisa diklik tambahkan produk. Toko akan melengkapi daftar data produk-produk yang akan diinputkan. Semisal saya menambahkan produk beras. Bisa diklik kategori produk beras tersebut. Pada
agrobisnis, dan pangan. Kemudian, pilih subkategori dari beras tersebut, semisal hasil perkebunan. Lalu, masukkan nama produk beras. Lalu, di sini bisa menginputkan satuan. Satuan tersebut berupa kilogram, pieces, sentimeter, dan lain-lain. Lalu, di sini masukkan berat beras itu per gram. Jadi 5 kg itu 5.000 gram. Lalu ada stok awal. Stok awalnya di sini misal saya nyetok 60. Kemudian harga modal misal 25.000. Lalu harga jualnya 50.000. Kemudian jika ada diskon, bisa dimasukkan diskon. Jika tidak ada diskon, bisa tidak diisikan diskon tersebut dalam bentuk rupiah. Kemudian minimum order yang bisa diorder bisa 1 atau lebih dari 1. Kemudian cuplikan di sini adalah keterangan singkat mengenai beras putri. Contohnya, kemudian di sini ada keterangan di sini adalah deskripsi lengkap mengenai beras putri tersebut. Misal, lalu di sini bisa mencantumkan gambar produk yang akan dijual. Bisa diklik choose file, lalu cari gambar produk yang akan diupload. Contoh, saya upload gambar produk beras. Kemudian di sini ada variasi. Variasi di sini semisal Anda menjual baju. Dari baju tersebut terdapat beberapa warna, semisal ada warna biru, hijau bisa dimasukkan di sini, dan ukuran baju tersebut bisa dimasukkan ke sini. Selain baju, bisa juga dipakai untuk sepatu dan lainnya. Kemudian jika sudah selesai, bisa klik tambahkan. Jika sudah ditambahkan, maka akan masuk ke dalam list daftar produk pada toko Anda. Untuk produk ini, Anda bisa melihatnya secara cepat untuk membelinya atau memasukkan ke keranjang, dan juga bisa mengedit produk jika ingin mengubah data dari produk tersebut. Jika tidak jadi diubah, maka bisa di-cancel. Jika jadi diubah, maka bisa diklik update. Kemudian dari produk ini, Anda bisa menghapus daftar produk dengan cara klik delete produk yang bertanda silang ini. Kemudian ada alamat transaksi COD. Di sini Anda mendaftarkan alamat transaksi COD di mana saja dan menentukan tarif COD-nya sendiri. Klik tambahkan data, kemudian masukkan alamat, semisal Denpasar, lalu dikenakan tarif, misal 10.000. Lalu diklik tambahkan. Jika Anda ingin mengubah tarif atau alamatnya, bisa diklik menu yang berwarna hijau. Jika ingin menghapus alamatnya, bisa diklik menu yang berwarna merah. Jika ingin menambahkan daftar alamat lagi, bisa diklik tambahkan data lagi. Kemudian ada order pusat atau reseller. Untuk order pusat atau reseller, toko bisa menjualnya tanpa menyetok barang terlebih dahulu. Jadi, toko hanya menjadi perantara untuk penjual dan pembeli. Toko hanya bisa mempromosikan barang yang ingin dijual, sehingga barang tidak bisa disetok terlebih dahulu di toko yang Anda. Jika ingin membeli barang melalui pusat, bisa diklik tambah pembelian,
Kemudian, produk perusahaan apa saja yang ada tersedia bisa dilihat di klik Lihat produk perusahaan. Nah, di sini terdapat list produk perusahaan yang tersedia untuk dijual kembali. Selanjutnya, jika toko ingin menjual barangnya kembali, maka bisa diklik Cari barang. Di sini, masyarakat bisa memilih barang apa yang akan dijual kembali. Kemudian terdapat harganya, lalu toko akan membeli dalam jumlah yang tidak tertentu, misalnya 30. Lalu diklik Action, akan muncul total barang yang ingin dibeli. Jika tidak jadi dibeli, bisa diklik tombol warna merah. Atau jika ingin menjual barang melalui pusat lagi, bisa diklik nama produk barang. Lalu, setelah membeli produk barang tersebut, bisa diklik selesai dan proses. Nah, kemudian statusnya akan menjadi pending. Kemudian pembelian barang ini bisa dibayar dengan klik tombol warna hijau untuk mengkonfirmasi pembayaran. Terdapat nomor invoice, total harga, lalu transfer ke bank berikut, kemudian mengisi nama pengirim, dan mengupload bukti transfer yang setelah ditransfer. Jika sudah ditransfer, kemudian klik kirimkan. Setelah mengupload bukti pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran, maka admin satu tempat akan menyetujui konfirmasi tersebut. Kemudian, barang yang telah dibeli akan masuk ke menu daftar produk. Lalu, toko akan menjualnya tanpa harus menyetok barang terlebih dahulu. Kemudian di sini ada order masuk. Jika ada pelanggan yang membeli barang di toko Anda, maka bisa diklik order masuk, kemudian terdapat list pembelian yang telah dibeli oleh pelanggan. Pada menu ini, pembelian pelanggan akan langsung masuk ke status menunggu pembayaran pada menu toko. Kemudian untuk COD, pada menu toko bisa diklik tombol warna biru berbintang untuk memproses data, lalu klik OK. Kemudian status akan berubah menjadi sedang dikirim. Pada status sedang dikirim, barang tersebut bisa diantarkan untuk dikirim melalui COD. Lalu, pada status toko telah berubah menjadi sampai tujuan. Setelah pelanggan mengklik konfirmasi tersebut, status toko akan berubah otomatis menjadi sampai tujuan dan barang telah sampai di tujuan. Jika melalui kurir, toko hanya akan menyiapkan barang, kemudian kurir kami akan mengambil barang tersebut untuk dikirimkan kepada pelanggan yang membeli. Dan admin akan menelpon toko untuk menyiapkan barang yang akan dikirim. Toko hanya melihat perubahan status sedang dikirim atau sampai tujuan. Sekian video tutorial satu tempat. Terima kasih.